Baik, sekarang kita akan merangkai resistor ini dalam rangkaian paralel ya. Alatnya masih sama semuanya. Yang ini boleh kalian tidak copot kabelnya ya, yang di catu daya dan yang di basic meter. Dan ini jangan diubah dulu, masih dalam posisi kita mengukur tegangan. Karena pada rangkaian paralel yang sama nilainya adalah tegangan. Maka kita hanya perlu satu kali mengukur tegangannya. Sekarang kita buat dulu rangkaiannya. Nah seperti tadi ya, masukkan jembatan penghubungnya ini ke dalam lubang-lubang yang berbeda ya. Tunggu ke depanin lagi aja supaya lebih oke. Bikin rangkaian paralel ya. Di sini kita buat. Nah ini kan seperti kabel ya nak ya, seperti kabel. Nah di sini resistor yang pertama kita taruh di sini. Kemudian resistor yang kedua, kemudian kita hubungkan dengan jembatan penghubung antara dua resistor ini. Nah kemudian kita taruh saklar. Ini agak susah karena mepet ya, mudah-mudahan bisa nih segini aja. Nah ini kita hubungkan dengan catu daya. Nah rangkaiannya sudah jadi ya nah ya, seperti ini rangkaiannya. Tinggal kita mengukur arus dan tegangan. Sekarang seperti yang tadi Bu Santi bilang, kita akan mengukur tegangannya dulu. Di mana saja pasti sama tegangannya. Mau di sini, mau di sini sama ya. Sekarang kita taruh. Jangan lupa arahnya itu harus sesuai. Kalau di sini hitam, maka kita taruh yang ini hitam dulu. Kemudian baru yang merah. Nah, ini kita sudah siap mengukur tegangan dari rangkaian ya. Nah ini kita nyalakan catu dayanya, kemudian ini kita arahkan ke 3 volt ya, kemudian ini masih off ya, kita on kan. Nah jarum akan naik menunjukkan ke arah angkanya berapa, nanti dibaca, jangan diapa-apain dulu, ini kita ubah dulu jadi 6 volt. Nah dia akan berubah lagi. Nanti kalian baca lagi. Selesai mengukur tegangan, kita matikan saklarnya. Ini kembalikan ke 0. Sekarang yang akan kita ukur adalah arusnya ya. Jadi kalau arus ini kita bongkar dulu basic meternya. Kemudian ini kita kembalikan ke tulisan yang A, mengukur arus ya. Kemudian kita pakai yang 100 mA tegangannya. Batas ukurnya, bukan tegangan. Nah, selesai. Nah, bagaimana mengukur arus pada rangkaian paralel? Maka si basic meter ini kan harus masuk ke dalam rangkaian ya. Maka di sini akan kita copot satu jembatan penghubung. Kalau kita mengukur yang resistor yang kedua, yang 100 ohm, ini yang kita copot. Kemudian kita hubungkan dengan kabel. Jangan lupa tadi ya, hitam, merah. Nah setelah itu baru kita nyalakan, kemudian kita tuju ke 3 volt. Ini jangan lupa saklarnya dinyalakan. Nah dia naik ya jarumnya. Nah sampai sini jangan diubah dulu, langsung kita ubah tegangan di catu dayanya jadi 6 volt. Nah dia berubah lagi ya. Nah ini selesai kita mengukur arus resistor yang 100 ohm. Kemudian kita mau mengukur arus yang 47 ohm. Maka ini kita matikan dulu, jangan lupa kalau mau cabut-cabut kita harus off-kan dulu catu dayanya, saklarnya juga di-off-kan. Ini kita cabut. Kita kembalikan lagi ke awal rangkaiannya. Kemudian kita mengukur arus yang resistor yang ini 47 ohm. Maka yang kita copot adalah yang ini. Kemudian kita hubungkan lagi sesuai hitam dengan yang hitam ya, kemudian yang merah. Nah ini kita sudah siap mengukur arus untuk yang resistor kedua. Oke, sekarang kita nyalakan catu dayanya. Kemudian ini ke 3 volt. Kemudian ini di-on-kan. Silakan nanti tinggal dibaca berapa arus yang mengalir. Kemudian jangan lupa setelah 3 volt diubah ke 6 volt. Nah ini kan berlebih ya nak ya. Kalau berlebih seperti ini artinya batas ukurnya harus kalian pindahkan. Ini kita matikan dulu. Nah ini kita pindahkan ke 1 ampere. Nah kalau sudah dipindahkan 1 ampere kita coba lagi.
nyalakan lagi. Nah, dia akan bergeraknya sedikit karena tadi kita pakainya 1 ampere. Tinggal dibaca. Jadi kalau misalkan nanti dia jarumnya ini melebihi 100 skala maksimal, maka batas ukurnya ini harus kalian pindahkan ke yang lebih besar. Tapi kalau misalkan jarumnya ini nanti dia bergeraknya ke arah kiri minus ya, berarti kutubnya yang salah, maka kabel ini yang harus kalian balik ya. Kabel yang tersambung di papan rangkaian harus kalian balik. Seperti itu, kita matikan. Sisanya kalian tinggal olah nilai dengan menggunakan persamaan hukum Ohm untuk menghitung besarnya hambatan ya. Itu saja, silahkan dipelajari video berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.